cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Walau ku cari kemenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersamanya hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersamanya hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghidupku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Saudaraku, lagu tadi tidak lengkap disebut bahwa sesungguhnya dunia bisa memberikan kedamaian. Tidak lengkap dengan syair bahwa manusia bisa memberi kedamaian. Dan tidak lengkap dengan syair iblis juga bisa memberikan kedamaian. Amin. Amin ya. Tapi hanya dikatakan bersama Tuhan, ya, kita dapat damai yang selama-lamanya. Di situ bedanya bahwa damai yang dari sorga itu berbeda dengan damai dari dunia ini. Syair tadi memang tidak disebut. Sekali lagi saya katakan, damai dari dunia ini juga ada. Makanya orang pergi ke Gunung Kawi, pergi ke Gunung Sibual-Buali, Pusuk Buit dan sebagainya, bahkan mencari pangkat ke sana, mencari istri yang baik, suami yang baik, mau minta anak keturunan. Sebagian orang merasakan itu. Maka daripada itu Tuhan kita yang hidup Elkai, kata orang Ibrani, Elkai, dia hidup dan dia maha melihat. Kalau kita memakai ilah-ilah lain, ya, ilah lain itu yang saya sebut tadi, dari Gunung Kawi, Gunung Sibual-Buali dan sebagainya, dari laut dalam pantai selatan, ya, di Nias sana, Nias Utara katanya, ya, pantai selatan Nias dan sebagainya terkenal. Orang mencari damai di sana. Dan juga orang mencari damai dari kupu-kupu malam. Ya, ada kupu-kupu malam. Ya, ini kupu-kupu ini enggak satu hari, seumur manusia kupu-kupu ini. Biasanya kupu-kupu 1 hari 2 hari mati. Nah, ada damai sejahtera didapat, ada kepuasan, ada ketenangan, ada kesukaan dan penghiburan. Jadi lagu tadi hanya menandakan bahwa di dalam Tuhan damai sejahtera itu adalah untuk selama-lamanya. Saudara buka Yohanes 8 ayat 51. Ya, ditambahkan di sana, ya, dengan suara yang lantang, coba dibaca. Barang siapa menuruti firman-Ku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut. Tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Itu jelas. Saya mau katakan bahwa damai sejahtera itu untuk selama-lamanya, bukan sesaat. Dan dari ilah-ilah lain yang kita dapatkan dari ilah-ilah lain yang kita dapatkan damai sejahtera itu, biasanya kita bayar dengan mahal. Amin. Anak pertama dari anakmu harus kau persembahkan kepadaku.
Itu sudah zaman Israel dahulu kala begitu. Sampai sekarang ini. Anak pertama dari anakmu harus kau persembahkan kepadaku. Ada banyak kesaksian orang Cina. Terus terang aja saya katakan orang Cina yang sudah Kristen. Setelah saya tobat dan Kristen. Dan saya tidak mempersembahkan lagi ya sesajen-sesajen yang meminta anakku. Anakku jadi bego-bego. Ya, mukanya muka ketekuk. Inilah ciri-ciri yang sudah dikasih sama dewa-dewa, sama ilah. Selain di luar daripada Tuhan kita. Ya, Tuhan kita adalah ya, El Gibor yang maha perkasa, El Elyon yang maha tinggi. Ya, dan dia sanggup menyediakan yang kita perlu, El Jireh. Ya, dan memberikan apa yang kita perlu. Itu Tuhan kita. Dan dia katakan tidak usah kita membeli yang berharga daripada dia. Ada di dalam Yesaya 55. Buat apakah uangmu engkau belanjakan kepada hal-hal yang tidak berguna? Marilah datanglah kepadaku, minumlah susu tanpa bayaran, makanlah gandum tanpa bayaran. Susu yang untuk selama-lamanya, gandum yang untuk selama-lamanya. Bukan artinya susu yang sekedar kita minum 1 hari dan gandum 1 hari. Tetapi makanan rohani dan minuman rohani yang untuk selama-lamanya. Kalau kita memakannya akan terpuaskan. Dan tidak dengan bayaran. Itu baik sekali kalau saudara baca nanti Mazmur 55 itu. Saya suka dengan Mazmur itu. Dan satu hal lagi kalau kita lihat di dalam Roma 6 ayat 8. Kita telah mati. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Akan hidup juga dengan Dia. Banyak manusia hanya mau hidupnya saja. Itu kebanyakan manusia. Banyak manusia hanya mau menerima kuasa kebangkitannya saja. Tanpa mau yang sudah disinggung tadi hambanya, pikul salib. Tanpa mau memikul salib. Yesus Kristus itu juga menderita. Harus sama seperti kita harus juga menderita. Tidak mudah dia mendapatkan kerajaan sorga dan di bumi yang sudah diberikan Bapanya di sorga, Elohim Adonai Eloheinu, Tuhan yang ekat, Tuhan yang satu kepadanya menurut Matius 28 ayat 18. Ya, itu tidak mudah diberikan kerajaan itu melalui maut yang sudah dikalahkannya selama 3 hari. Maut tidak dapat menyengat dia untuk selama-lamanya. Dia sudah mengalahkan maut itu. Dan nyata-nyata sebagai manusia dia sudah dimuliakan dan berkenan kepada Tuhan. Sekalipun memang dia berasal daripada Tuhan itu sendiri, namun manusianya juga sama seperti kita, lapar dan haus dan merasakan sakit dan merasakan pencobaan-pencobaan seperti yang dilakukan iblis kepada dia. Tidak ada obatnya seperti kita. Karena itulah dia sudah mengalahkan maut. Jadi sekali lagi kita harus merenungkan, kalau mau kita mendapatkan kuasa kebangkitannya, harus kita bersama-sama dengan matinya, penderitaannya. Barulah seperti yang kita baca tadi di dalam Roma 6 ayat 8. Jika kita mati bersama dia, maka kita akan hidup bersama dia. Ya. Dan saya teringat kepada Roma 6 ayat 17. Coba kita baca Roma 6 ayat 17. Tapi syukurlah kepada Tuhan. Dahulu memang kamu hamba dosa. Tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah pengajaran yang telah diteruskan, mengikuti pengajaran
yang diberikan kepadamu. Jadi artinya dulu kita hamba dosa, sekarang kita menjadi hamba kebenaran. Inilah yang Tuhan mau, agar kita boleh hidup bersama-sama Dia. Hamba dosa inilah yang selalu kita rindukan. Waktu-waktu kita berikan kepada keinginan kedagingan, ya, keinginan kedagingan selalu kita bawa dalam hidup kita 24 jam. Padahal khotbah saya dulu, kalau saya tidak salah ingat, saya singgung pertama Petrus 4 ayat 2, ya, saya singgung supaya waktu yang tersisa janganlah kamu pergunakan menurut keinginan kedagingan manusia, tetapi menurut kehendak Tuhan. Jadi ini diingatkan kepada kita biar kita mati bersama Dia. Biar kita mati bersama Dia. Keinginan kedagingan kita matikan. Nah ini dia. Kalau sudah kita matikan keinginan kedagingan ini, yang saya sebut tadi, ada di Gunung Kawi, ada Gunung Sibual-Buali dan sebagainya, pantai utara, entah pantai apa itu. Ya, ini memang diberi kepuasan dan termasuk kupu-kupu malam. Itulah keinginan kedagingan harus kita matikan, harus kita salibkan. Sehingga inilah yang disebut kita mati bersama Kristus. Mati bersama Kristus artinya kita tidak lagi melakukan dosa, melainkan kita melakukan selalu kebenaran seperti apa yang dikatakan Galatia 5 itu. Ya, Galatia 5 ayat 19-20. Ya, itu perbuatan kedagingan. 22-23 itu adalah buah-buah roh. Ya, itu sering saya katakan itu. Jadi sangat berbeda apa buah-buah kedagingan dan apa buah-buah roh itu. Di situ jelas apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Dan dalam pembacaan khotbah kita pertama tadi dalam 1 Korintus 15, di sana dikatakan berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Dan ingatlah dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Nah ini dia. Ini kepada orang yang sudah melayani sesungguhnya. Orang yang sudah mengalami pertobatan dan yang sudah berikrar melayani Dia. Diingatkan dalam pembacaan tadi oleh Rasul Paulus, jika engkau sudah pelayan Kristus, berdirilah teguh, jangan goyah. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, karena jerih payahmu tidak sia-sia. Saudaraku, saya sering katakan bahwa kekuatan saya datang daripada pelayanan. Ya, kekuatan saya datang dari pelayanan. Kalau saya tidur di rumah, makin lemas saya. Sekalipun ini ngilu-ngilu badan saya karena asam urat, ngilu ini sekarang. Tangan saya tidak bisa saya angkat ini, tangan kanan. Yang kanan khususnya. Bukan stroke, bukan. Ya, itu kalau makanan saya tidak jaga ya begini ya. Sedikit lupa kena dia. Banyak kali pantangannya. Ya, pisang pun tak bisa lagi saya makan. Sawo tak bisa saya makan, bayangkan. Kambing, lembu, sapi tak bisa saya makan lagi. Ya, luar biasa. Gula pun tak boleh banyak-banyak. Sayur yang hijau-hijau pun tak boleh lagi. Tapi bagi saya, sekalipun banyak larangan itu, sekalipun saya tidak makan itu, banyak lagi yang memberi saya kehidupan. Dan saya selalu mengingat, bukan dari makanan dan minuman orang bisa hidup, tetapi dari setiap firman Tuhan yang keluar dari mulutnya. Itulah yang dikatakan Kristus tatkala Dia masuk dalam penggodaan waktu Dia puasa 40 hari 40 malam. Ya, termasuk makan durian lagi dulu kesukaan saya. Ya, secuil lah saya makan. Saya nggak bisa nggak makan, saya makan secuil, ya kan? Ya, secuil. Tetapi terkadang kelewatan, ngilu lagi badan saya gitu. Dan inilah yang membuat saya kuat. Seandainya saya istirahat di rumah, ya saya kira saya semakin lemas. Dan saya merasakan itu bagaimana kuasa Tuhan selalu bekerja kepada
kepada pelayanan saya. Maka itu sering saya katakan apa? Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Tuhan. Artinya melihat pekerjaan Tuhan ke dalam dirinya, melihat kuasa Tuhan ke alam semesta. Hanya orang yang suci lah hatinya, hanyalah orang yang niat-niat baik hatinya kepada Tuhan. Dia percaya bahwa kuasa Tuhan berlangsung dalam kehidupannya, dan kuasa Tuhan berlangsung kepada alam semesta dan sebagainya. Itu dikatakan Yesus sebelum waktu dia berkhotbah di bukit, ya. Itu terkenal dengan kata bahagia yang ke-8. Jadi kata berbahagia suci hatinya, kalau saya tidak salah ingat, itu yang ke-6, ya. Yang ke-6. Dan saya mau menunjukkan apa di dalam Wahyu 22. Ya. Wahyu 22 ayat 12. Tolong dibaca yang ke. Aku datang segera dan aku Sesungguhnya aku datang segera. Aku membawa upahku Dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Ya, Wahyu 13 ayat 14 dikatakan lagi, berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan, ya, agar mereka boleh istirahat dengan jerih payahnya dan segala perbuatannya menyertai dia. Jadi itulah yang menandakan bahwa tidak ada yang sia-sia tatkala kita hidup bersama Dia. Tidak ada yang sia-sia tatkala kita melakukan segala firman-firman-Nya. Dan saya ulangi, saya katakan tadi Wahyu 13 ayat 14, ya, terbalik. Wahyu 14 ayat 13, ya. Ya, itu Wahyu 14 ayat 13, saya terbalik. Dan saya ulangi lagi, apa yang dikasih oleh dunia ini itu sangat-sangat menipu kita. Itu sangat menyiksa kita. Seolah-olah kita memang mendapatkan segala sesuatu yang kita harapkan sifatnya kekal, namun tidak kekal, hanya sementara saja. Namun kalau kasih daripada Bapa di surga, sampai kita mati, sampai kita nanti disamain, ya, segala perbuatan kita menyertai kita. Itu kan dikatakan dalam Wahyu, segala perbuatan mereka akan menyertai mereka. Jadi kalau yang kita dapatkan dari iblis hanya sesaat saja, itu bersama dengan pembayaran tumbal. Tetapi dari Tuhan adalah hanya kita mau mati bersama Dia, melawan kuasa-kuasa kegelapan, melawan nafsu-nafsu dunia. Ini saja yang Tuhan mau. Jangan melakukan dosa. Ini sulitnya. Inilah pembayaran yang kita lakukan, kalaupun itu disebut pembayaran. Karena Tuhan juga menebus kemenangan Dia melalui sengsara dan matinya. Jadi tidak ada yang dapat begitu saja, ya. Kalaupun dikatakan akulah jalan kebenaran dan hidup, ya, tiada seorang pun dapat kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu hanya perkataan kepada orang yang betul-betul percaya dan bersama Dia. Di luar itu tidak akan mendapatkan kebenaran, jalan itu. Jalan dan kebenaran dan hidup diperoleh kalau kita bersama-sama dengan Dia, kalau kita satu tubuh dengan Dia. Bayangkan aja satu tubuh. Karena itu saudaraku, setiap perjamuan kudus diingatkan kita makan roti lambang daripada tubuh yang kita sudah pecah-pecahkan, dan kita minum anggur sebagai darahnya yang kita tumpahkan. Itulah darah perjanjian, di mana setiap orang yang percaya dan tinggal bersama-sama Dia tidak akan pernah mati lagi. Dia akan hidup untuk selama-lamanya, karena Dia pergi ke Samaim, ke sorga, menyediakan tempat kepada orang-orang pilihannya. Kepada orang-orang yang tidak pilihannya, Dia memberikan tempat yang kekal, yaitu di neraka. Ya, jadi sama-sama kekal, orang fasik, orang berdosa yang nantinya menguasai kekekalan di neraka. Namun orang yang berkenan di hatinya hidup kekal
menguasai Samayim dan surga yang tidak ada lagi air mata dan tidak ada lagi rahasia, karena di surga lah kita mengenal satu sama lain. Ya, kalau di dunia ini manusia masih banyak rahasia. Ini saudara perhatikan ini. Banyak mungkin khotbah belum sampai kepada saudara. Jarang ini khotbah saya dengar. Ya, di dunia ini penuh dengan rahasia. Suami dan istri, anak dan orang tua, banyak rahasia. Sesungguhnya mereka tidak saling mengenal satu sama lain, percayalah. Ya, tetapi nanti di Samayim kita mengenal satu sama lain, karena di sanalah kita katanya asli melihat muka dengan muka. Kalau ini yang kita lihat bukan, walaupun wajah sebagai manusia kedagingan, kita tidak melihat muka dengan muka. Itu yang dikatakan Rasul Paulus dalam pertama Korintus 13 ayat 12. Ya, ini hanya bayang-bayang dalam cermin sekarang ini sampai kita mati. Merupakan bayang-bayang itu. Tetapi nanti kita di sorga melihat muka dengan muka, sehingga tidak ada lagi yang tidak mengenal saya dan ya tidak ada lagi yang tidak saya kenal. Ya, ini luar biasa. Dan jarang sekali ini didengungkan firman Tuhan ini yang dikatakan Rasul Paulus. Tidak panjang dari saya karena ada juga pekerjaan saya tidak lama-lama. Dan saya ingatkan kepada kita sekali lagi, pergunakanlah waktu yang ada. Janganlah lakukan menurut kedaginganmu, tetapi menurut keinginan daripada Tuhan. Dan ingatlah bahwa Bible mengatakan iblis mengaum-ngaum mau menerkammu. Karena itu hati-hatilah, sekalipun aku menempatkan engkau di tengah-tengah serigala. Hendaklah engkau cerdik seperti ular, tapi tuluslah seperti merpati. Jadi saudaraku, bayangkan bukan kepada satu ekor serigala, tapi kita ditempatkan di tengah-tengah serigala. Ya, itulah sebagai orang Kristen. Kristen artinya harus penuh penderitaan di dunia ini. Tanpa penderitaan tidak ada kemenangan. Tanpa peperangan tidak ada kemenangan. Tanpa gandum, biji gandum busuk dan tidak ada pertumbuhan. Karena itu biji-bijian yang mau tumbuh harus busuk dipendam, harus busuk. Tidak ada langsung dia tumbuh. Harus dipendam dulu baru menumbuhkan kehidupan yang baru. Inilah lambang daripada Kristen yang memang sekali lagi saya katakan kita harus menderita. Dalam penderitaan ini saudaraku, sebetulnya kita dikuatkan, kita dibantu kok. Ya, kita tidak sendiri, disuruh malaikat membantu kita dalam menghadapi segala godaan dan cobaan. Asal kita mau, terselamatkan kok. Ya, banyak cara dilakukan Tuhan itu, banyak cara. Jadi kalau Yesus dulu sebelum ditangkap, bisa aja dia nggak ditangkap dan dia tidak akan mati, bisa. Tetapi memang sudah rencana Bapa di sorga, Adonai Elohim kepada dia, harus dia mati demi penebusan dosa. Memang harus mati. Tinggal sekarang pada saat dia digoda dan dicoba oleh iblis, dia kalah tidak. Hanya di situ saja, dia tidak kalah sampai mati. Sampai dia mati tidak kalah. Dia tetap setia sampai mati. Dan inilah yang diminta kepada manusia yang akan berkenan ke hatinya. Harus, hendaklah engkau setia sampai mati. Aku akan mengaruniakan mahkota kehidupan yang gilang gemilang kepadamu. Ya. Dan waktu-waktu sekarang ini adalah waktu-waktu yang jahat. Waktu-waktu mencekam. Di mana satu sama lain saling menfitnah, di mana satu sama lain saling menipu, di mana satu sama lain saling menjegal, bahkan membunuh. Inilah yang terjadi sekarang dan semakin jahat sebelum kedatangannya kedua kalinya. Karena itu sekali lagi saya ulangi apa yang dikatakan di kata pertama Korintus 15 ayat 58 yang kita bacakan tadi. Berdirilah teguh
Jangan goyah. Giatlah dalam pelayananmu, dalam persekutuanmu, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa Elohim, di sorga kami sudah bernyanyi dan berdoa. Kami sudah membacakan sabdamu, dafarmu, dan kami sudah Tuhan mampukan merenungkannya. Kami minta kepadamu dengan kuasa kasih-Mu, jadikanlah semua apa yang kami dapatkan saat ini menjadi rema, menjadi menyatu dalam jiwa dan batin kami, dalam tubuh kami sehari-hari, sehingga suatu saat, pada saat apapun keadaan apapun, kami bisa merenungkan firman-Mu itu. Karena kami percaya jika kami merenungkan siang dan malam, kami akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang kami perbuat pastilah berhasil, karena Tuhan beserta dengan kami, karena Tuhan ada dalam kami. Terima kasih Tuhan, pergunakanlah waktu kami Tuhan, bantulah kami dalam mengisi waktu-waktu kami untuk memuliakan nama-Mu. Bantulah kami Tuhan meninggalkan kedagingan kami. Bantulah kami dengan kuasa-kuasa dosa selama ini menjadi kuasa-kuasa kebenaran. Agar Tuhan lewat penjara ini Tuhan, kami bisa tertangkap oleh kasih-Mu. Engkau akan membina kami, menghajar kami. Karena Tuhan mengatakan barang siapa yang kukasihi, dia akan kutegor dan dia akan kuhajar, agar dia tetap dalam pandanganku, agar dia tetap dalam kasih-Ku. Karena itu Tuhan, ajarilah kami, tegurlah kami dengan pengajaran kasih yang daripada-Mu. Terima kasih Bapa, kami doakan semua orang-orang yang di dalam sel ini. Biarlah Tuhan mereka juga mendapatkan penyertaan dan berkat daripada-Mu. Dan Engkau juga memberkati keluarga kami masing-masing. Suami, istri, anak-anak dan orang tua handai tolan kami yang jauh daripada kami di tempat ini. Biarlah Engkau menyertai dan memberkati mereka saat ini. Terima kasih Engkau memberkati Kapolda dan seluruh jajarannya. Biarlah Tuhan mereka menjalankan tugas dengan takut akan Tuhan, sehingga segala bentuk pekerjaannya Tuhan termuliakan oleh karena Tuhan menyertai mereka. Terima kasih Bapa. Kami mohon kepadamu berkat yang Engkau turunkan kepada Abraham, Ishak dan Yakub, berkat yang Engkau turunkan kepada orang-orang pilihan-Mu, berkat yang Engkau turunkan kepada bangsa Israel sampai sekarang ini. Berkat itulah kiranya datang pada kami saat ini. Sebelum Tuhan memberkati dengan berkat yang sama, izinkanlah roh kami bersama-sama dengan roh Tuhan untuk memanjatkan doa yang sudah diajarkan oleh Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati dan menaungi engkau. Dicurahkanlah kiranya wajahnya kepadamu, disinari dengan damai sejahtera, kasih karunia akan menyertaimu. Dihadapkanlah kiranya wajahnya yang mulia itu kepadamu saat ini, dan akan diberikan damai sejahtera yang untuk selama-lamanya, tanpa henti-hentinya, sampai Maranatha Yesus Kristus datang kembali. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. 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 Praise the Lord.